Suasana di pusat pemerintahan Jakarta terasa beda, lebih sibuk dari biasanya pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati datang berkunjung ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Beliau bertemu dengan Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia yang jadi tuan rumahnya. Pertemuan ini penting banget, apalagi sekarang ekonomi dunia lagi nggak menentu, dan kita juga punya tantangan energi di dalam negeri. Pentingnya jadi makin terasa. Ibu Sri Mulyani kan terkenal teliti soal keuangan negara. Nah, Bapak Bahlil Lahadalia tugasnya mengelola kekayaan energi dan mineral kita yang besar. Tugas mereka beda tapi saling berhubungan. Anggaran negara, subsidi energi, investasi di sektor sumber daya alam, sampai target kita soal energi baru terbarukan, itu semua jadi urusan mereka berdua. Jadi pertemuan mereka di Kementerian ESDM ini kayaknya membahas hal-hal penting buat menyamakan kebijakan keuangan dengan strategi di sektor energi. Datangnya kedua menteri ini di satu tempat menunjukkan kalau topik yang dibahas itu serius banget. Indonesia sekarang ini lagi menghadapi situasi energi yang cukup rumit. Kita harus penuhi kebutuhan energi dalam negeri yang makin besar, tapi juga harus ikut komitmen dunia untuk energi yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah sudah sering bilang soal rencana transisi energi, tujuannya supaya kita makin banyak pakai energi baru terbarukan. Keinginan ini kelihatan jelas waktu ada pembahasan soal rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPL untuk tahun 2025 sampai 2034. Awal tahun ini, tanggal 14 Januari 2025, Ibu Sri Mulyani sama Menteri BUMN Bapak Erick Thohir juga sudah ketemu Pak Bahlil buat bahas rencana ini. Di pertemuan itu ada target buat nambah kapasitas listrik nasional sebesar 71 gigawatt. Hebatnya lagi, break time 90%-nya itu dari energi baru terbarukan. Selain soal rencana jangka panjang transisi energi, ada juga urusan ekonomi yang mendesak dan jadi pikiran para pembuat kebijakan. Pemerintah lagi gencar cari investasi besar lewat program kayak Proyek Strategis Nasional atau PSN dan Antara. Proyek-proyek ini tujuannya buat memperkuat industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan kita sama barang impor. Nah, proyek ini sering butuh energi yang besar. Pergerakan kedua menteri di Selasa sore itu kasih gambaran gimana pertemuan mereka berlangsung. Ibu Menteri Sri Mulyani Indrawati dan Bapak Menteri Bahlil Lahadalia terlihat keluar dari gedung Heritage yang bersejarah di Kompleks Kementerian ESDM sekitar jam 4:45 sore WIB. Setelah itu, mereka jalan menuju ruang Sarula di gedung Chairul Chalet. Ruangan ini biasanya dipakai buat pertemuan yang lebih resmi dan pembahasan yang mendalam. Pindahnya mereka ini nunjukin kalau dari obrolan awal, sekarang masuk ke diskusi yang lebih serius dan rinci. Ada yang lihat kedua menteri ini ngobrol akrab sambil jalan dari satu gedung ke gedung lainnya. Obrolan yang santai ini, meskipun topik yang dibahas berat, itu penting loh buat pemerintahan yang baik. Meskipun kita nggak tahu persis apa aja yang dibahas Ibu Sri Mulyani dan Pak Bahlil, tapi ada tanda-tanda kuat kalau mereka fokus kasih bantuan ekonomi lewat sektor energi. Salah satu topik yang paling mungkin dibahas adalah rencana buat kasih diskon tarif listrik lagi. Ini bukan hal baru ya. Program kayak gini pernah ada dulu, apalagi pas ekonomi lagi susah, buat bantu daya beli masyarakat dan bikin orang lebih banyak belanja. Alasannya gampang kok. Kalau tagihan listrik lebih murah, uang di rumah tangga jadi lebih banyak. Uangnya bisa dipakai buat beli barang atau jasa lain, jadi ekonomi secara keseluruhan bisa bergerak. Buat banyak orang Indonesia, biaya listrik itu lumayan besar loh pengeluaran bulanannya. Jadi, kalau ada potongan harga, meskipun cuma sementara, itu bisa bantu banget dan bikin masyarakat lebih tenang. Kementerian Keuangan yang dipimpin Ibu Sri Mulyani bakal hitung dampak diskon ini ke keuangan negara, termasuk siapin dananya. Terus, Kementerian ESDM di bawah Pak Bahlil yang akan jalanin program ini lewat PLN. Pembahasan soal diskon tarif listrik ini sejalan sama usaha pemerintah buat jaga ekonomi tetap jalan. Kalau kita lihat lebih dalam soal rencana diskon tarif listrik ini, kabarnya sih bantuan yang mau dikasih lumayan besar. Rencananya diskonnya itu gede, break time 25.
50% potongan biaya listrik buat pelanggan yang berhak. Angka ini nggak sembarangan. Besarnya sama, kayak bantuan di program serupa awal tahun ini, dari Januari sampai Februari 2025. Yang dapat diskon besar ini banyak banget loh. Sebagian besar masyarakat Indonesia. Program ini mau menjangkau sekitar 79,3 juta rumah tangga. Yang dapat itu rumah tangga yang listriknya di bawah 1.300 volt ampere. Cara nentuin targetnya ini biar bantuannya benar-benar sampai ke keluarga yang pendapatannya menengah ke bawah. Soalnya, buat mereka, biaya listrik itu lumayan besar dari pengeluaran rumah tangga. Dengan fokus ke kelompok ini, pemerintah berharap dampak sosial dari bantuan ini bisa sebesar-besarnya. Meskipun diskon listrik jadi perhatian banyak orang, pertemuan Ibu Sri Mulyani dan Pak Bahlil ini kayaknya juga bahas banyak soal energi lain, termasuk evaluasi penting soal sektor minyak dan gas di bagian hulu. Salah satu agenda penting kabarnya adalah evaluasi kinerja kegiatan minyak dan gas di hulu, yang diurus sama SKK Migas untuk 3 bulan pertama tahun 2025. Data dari 3 bulan pertama tahun 2025 ini hasilnya campur aduk, jadi perlu dianalisis hati-hati. Contohnya, realisasi lifting minyak, itu jumlah minyak mentah yang diproduksi dan dijual, sampai 580.000 barel per hari. Angkanya sih besar, tapi ini sedikit di bawah target, yaitu 605.000 barel per hari. Jadi, poin 5 baru tercapai sekitar 96% dari target. Penting banget buat tahu kenapa target ini nggak tercapai. Apa karena masalah teknis, produksi yang menurun alami, atau investasi yang telat? Ini penting buat nentuin langkah perbaikannya. Hal penting buat bikin sektor hulu migas makin kuat itu adalah menciptakan suasana investasi yang menarik. Sadar akan hal ini, pemerintah Indonesia sudah aktif menawarkan kemudahan buat kontraktor-kontrak kerjasama atau KKKS. Salah satu poin diskusi penting yang mungkin dibahas Ibu Sri Mulyani dan Pak Bahlil adalah kelanjutan dan perbaikan skema kontrak yang fleksibel ini. Kebijakan ini bikin perusahaan bisa milih antara aturan keuangan yang beda, utamanya skema gross split atau sistem cost recovery yang lebih lama. Mereka bisa pilih mana yang lebih menguntungkan buat proyek mereka dan seberapa berani mereka ambil risiko. Alasan dikasih pilihan ini adalah biar makin banyak investasi di kegiatan pencarian dan produksi minyak dan gas. Industri minyak dan gas itu butuh modal besar, break time point waktunya lama, dan risiko geologinya juga besar. Pertemuan kedua menteri ini kayaknya juga bahas soal kemajuan dan kebutuhan energi buat proyek strategis nasional kita yang besar-besar, terutama yang diurus sama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, atau BPI Danantara. Proyek-proyek ini nunjukin usaha besar pemerintah buat majuin industri hilir dan bikin ekonomi nasional kita makin kuat. Seperti yang dibahas di pertemuan penting tanggal 3 Maret 2025, pemerintah mau mempercepat 21 proyek strategis yang didanai BPI Danantara. Langkah ini nunjukin usaha serius buat meningkatkan nilai tambah, jadi bahan mentah diolah di dalam negeri, nggak diekspor begitu aja. Investasinya ini gede banget loh. Tahap awal usaha hilirisasi lewat Danantara ini, target investasinya sekitar 618 miliar dolar Amerika sampai tahun 2025. Total investasi buat 21 proyek itu kira-kira 40 miliar dolar Amerika. Proyek-proyek utama yang disebut itu antara lain pembangunan tempat penyimpanan minyak mentah di Pulau Nipa, pembangunan kilang minyak baru dengan kapasitas 500.000 barel per hari, dan pembangunan pabrik dimethyl ether atau DME. DME ini digadang-gadang buat gantiin LPG. Tujuannya biar Indonesia nggak terlalu banyak impor LPG lagi. Soalnya impor LPG itu membebani keuangan negara. Pertemuan antara Ibu Menteri Sri Mulyani Indrawati dan Bapak Menteri Bahlil Lahadalia tanggal 27 Mei 2025 itu bukan cuma pertemuan biasa. Breakthrough biasa. Ini nunjukin betapa pentingnya kerjasama antar kementerian buat ngurusin urusan energi dan ekonomi Indonesia yang rumit ini. Kementerian Keuangan menilai dampak kebijakan energi ke keuangan negara. Kementerian ESDM memastikan keamanan energi dan mendorong investasi. Kerjasama ini kunci keberhasilan demi kemajuan rakyat Indonesia.